Shalom, salam sejahtera bagi kita. Saat ini saya mau mengangkat satu tema. Yesus adalah Allah. Kenapa hal ini begitu penting dalam hidup kita, hidup kekristenan kita? Karena seringkali kita terkecoh oleh pertanyaan-pertanyaan orang, atau mungkin pertanyaan dari diri kita sendiri. Bagaimana sih ceritanya Yesus yang menjadi manusia itu, yang anak Yusuf, anak Maria itu adalah Tuhan, adalah Allah? Nah, ini secara sederhana logika manusia berpikir pasti ini sesuatu yang aneh, atau pasti ini sesuatu yang tidak masuk akal, tidak logis, atau mungkin kita akan berkata bahwa ini adalah sebuah kebohongan. Oke, hipotesis ini kita anggap sementara ya, hipotesis sementara. Tapi mari kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1. Yang pertama saya akan bacakan ayat 1, kemudian nanti ayat 14, lalu ayat 15. Ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini pernyataan yang pertama. Kalau seandainya kita buat dengan logika matematika, firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Kita buat yang pertama firman, di sampingnya itu adalah Allah. Nah, kemudian firman itu sama dengan Allah, berarti firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14, di ayat 14 ini dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Kita buat firman lalu tanda panah manusia, ya. Siapa manusia itu? Dikatakan di sini keterangannya, diam di antara kita. Ya, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Manusia itu sama dengan anak tunggal Bapa, ya. Jadi kalau kita membuat satu ilustrasi secara logis matematika, kita akan melihat di sana firman sama dengan Allah, ya. Firman itu tanda panah manusia. Manusia tersebut sama dengan anak tunggal Allah. Siapa itu anak tunggal Allah? Di ayat 15, ya, Yohanes menuliskan, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini adalah pernyataan Yohanes ketika beliau bertemu dengan Yesus. Ketika Yohanes bertemu dengan Yesus, dia langsung menyatakan, ini dia yang saya katakan yang akan datang setelah aku. Sebenarnya Yesus itu sudah ada sebelum aku. Yohanes mau mengatakan demikian dengan bahasa sederhananya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia, dan firman itu dikatakan adalah Allah. Nah, disinilah peran daripada kitab Yohanes ini hadir kepada kita untuk menyampaikan satu informasi penting yang tidak kalah penting, dari kitab-kitab Injil Sinoptik. Kenapa saya katakan demikian? Jikalau kita melihat ketiga Injil Sinoptik, kita bisa menyaksikan di situ mereka menonjolkan Yesus itu adalah raja, Yesus itu adalah tabib yang bisa menyembuhkan. Nah, tetapi ketika ada sebagian orang bertanya kepada kita, kapan sih Yesus mengaku sebagai Tuhan? Kapan sih Alkitab menuliskan atau memberikan pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan? Mungkin sebagian kita juga bertanya di dalam hati kita ketika kita membaca Alkitab, tidak ada satu tulisan pun yang mencantumkan Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Yesus tidak pernah berkata demikian. Dan ini yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang iman Kristen kita.
Kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat diserang melalui ketidakadaan pernyataan ini. Ya, klaim-klaim seperti ini dipergunakan orang untuk mengganggu fokus kita kepada Tuhan, sehingga kita ragu, benar nggak ya dia Tuhan? Atau bahkan mungkin ada orang yang mengatakan bahwa nabi terakhir itu adalah nabi ini dengan menyebutkan nama-nama tertentu. Oh, stop. Sebelum berpikir seperti itu, lihat. Ya, kita semua pasti mempunyai logika bahasa yang bisa menganalogikan mana yang sama dengan, mana yang menjadi. Kita bisa melihat di sini. Dan Yohanes sangat berjasa menuliskan kitab ini. Ya, dengan diilhami oleh Roh Kudus, dia tahu, Roh Kudus tahu bahwa satu saat akan timbul pertanyaan tentang Trinitas. Bapa adalah anak, anak adalah Roh Kudus adalah Bapa. Satu, yaitu Allah. Ya. Jadi saat ini sudah hampir terjawab tentang siapa itu Yesus yang sebenarnya. Apakah perlu kira-kira kita mencari lagi ayat lain? Ya, kalau mungkin untuk bahasa anak-anak yang masih TK atau SD, oke, Yesus akan berkata aku adalah Tuhan. Tetapi Yesus bukanlah tipikal orang sombong yang mengatakan sembahlah aku. Yesus no, bukan karakter seperti itu yang Yesus miliki. Yesus memberi bukti, bukan pernyataan-pernyataan. Yesus itu bukan omong kosong, bukan bullshit. Yesus itu menunjukkan siapa dia, bukan mengatakan siapa dia. Justru yang mengakui Yesus adalah Tuhan adalah orang-orang yang melihat dan menikmati kasih karunia-Nya. Kalau ada orang yang berkata, oh orang Kristen Paulus yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. No, itu adalah kebodohan yang hakiki, kebodohan tingkat tinggi. Mari kita lihat kembali. Ayat 1 sangat jelas dikatakan di sini bahwa pada mulanya, ingat pada mulanya ini bisa juga nanti kita temukan makna yang sama di dalam kitab Kejadian. Ya. Pada mulanya, yang awal sekali, start dari segala sesuatu, titik nol dari segala sesuatu itu dikatakan adalah firman. Ya. Firman, logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dikatakan di sini dengan bersamaan. Ya, bersamaan. Jadi ketika firman itu ada, berarti Allah sudah ada karena dikatakan bersama-sama. Kemudian firman itu adalah Allah. Oh ya, pasti sudah ada bersama-sama. Ketika Allah ada, firman ada. Karena memang mereka tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian masuk ke ayat yang 14, ya. Kenapa saya langkahi ayat yang kedua sampai ke 13? Ayat 2 sampai 13 itu adalah penjelasan tentang firman ini tadi, ya. Di ayat 11 dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, merujuk kepada Yesus. Kemudian 14 dikatakan lebih jelas lagi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Ini menunjukkan bagaimana perubahan antara tadinya firman Allah yang tinggal dalam kerajaan surga turun untuk merendahkan diri. Nanti kalau kita buka lagi ayat yang lain mengatakan dia mengosongkan diri, yang tadinya Allah menjadi manusia, mengosongkan diri, meninggalkan kealahannya menjadi manusia. Bukan berarti ketika dia menjadi manusia dia bukan lagi Allah. No, makanya Yesus itu tetap adalah Allah, bukan karena diangkat, bukan karena diakui orang, tetapi karena memang dia Allah. Itu yang pertama. Kita harus mengingat itu. Dan ayat 14 ini dikatakan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ini anak tunggal Bapa adalah satu sebutan panggilan mutlak untuk Mesias. Ya, kalau orang Indonesia kita ini mungkin kita akan sulit mengerti ini karena apa?
Karena kita tidak tahu tradisi, budaya, atau ajaran yang pernah dikumandangkan di Israel sana. Tetapi seandainya kita adalah orang-orang yang belajar tentang setiap ajaran, setiap budaya, warisan yang diterima oleh setiap orang Israel, maka dengan gampang ketika kita melihat ini, membaca ayat ini, kita akan tahu, berarti dia adalah Mesias. Ya, sekalipun banyak orang yang belum mengakuinya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, Yohanes sangat berjasa di dalam menuliskan kitab ini. Karena melalui kitab ini terjawablah banyak sekali pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan oleh orang-orang yang gagal paham tentang kekristenan. Mereka mungkin bertanya, kapan sih Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Ini bukan tersirat, ini jelas tersurat, ya. Dan kalau ada orang yang belum memahami ini, artinya dia harus belajar lebih lagi. Jangan salahkan, ketika Anda diberikan rumus matematika Anda tidak mengerti, lalu Anda berkata bahwa rumus itu salah. Itu adalah konsep pemikiran yang salah. Ketika ada seseorang yang diberikan rumus Pascal atau rumus Newton, dia tidak paham, lalu dia mengatakan, oh Newton ini salah, Pascal ini salah. Lalu kemudian dia berkata rumus ini adalah rumus yang salah, nggak benar. Ya, sekarang jelas siapa yang tidak mampu memahami. Ya, kalau kita tidak mampu memahami sesuatu, kita tinggal mengakui, ya, saya belum mengerti, tolong ajari saya. Kalau itu yang dikatakan, mari kita siap untuk mengajar sampai memahami arti dari firman Tuhan ini, sampai mengetahui keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sampai akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya juga. Kita siap untuk membantu itu. Tapi kalau hanya sekedar berdebat, nggak ada pengakuan dari Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Emang sih itu orang sombong yang berkata, oh aku begini, pada faktanya nol besar. Yesus bukan orang sombong. Namanya juga Yesus, Tuhan. Dia tidak sombong, dia tidak menganggarkan apa-apapun. Dalam kehidupannya dia membuktikan keberadaannya sebagai Tuhan, sampai orang lain yang mengakui, orang lain yang mengatakan bahwa engkau anak Allah, engkau adalah Tuhan. Bahkan kalau nanti membaca Alkitab sampai ketemu dengan setan sekalipun mengakui Yesus adalah Tuhan. Tuhan, belum sekarang saatnya, tolonglah bentar lagi. Bahkan sampai memohon, tolong kasih saya masuk ke babi-babi itu. Ini adalah satu bukti iblis sekalipun tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau misalnya ada orang yang tidak bisa paham dengan arti ayat ini, lalu mengatakan saya belum menemukan apa-apa, yang salah itu bukan ayatnya, yang salah itu bukan siapa-siapa, tapi orang yang tidak memahami makna dari Yohanes 1 ayat 1 ayat 14 sampai ayat 15. Kenapa ayat 15 sangat penting? Di ayat 15 itu jelas dikatakan bahwa inilah kesaksian Yohanes setelah melihat Yesus. Dia berkata, inilah orang yang kubilang itu, inilah orang yang saya bilang. Nah, jadi bagaimana? Ada yang mulai memahami, puji Tuhan. Kalau ada yang makin bingung, waduh, sepertinya Anda butuh tuntunan Roh Kudus untuk memahami ini. Karena memang hanya dengan ilham Roh Kudus. Kenapa orang Kristen bisa paham dengan isi Alkitab? Karena ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita juga mustahil. Bukan karena ini nggak logis, bukan, tapi karena kemampuan berpikir kita, kemampuan hati kita untuk menerimanya. Jangan berkata, oh ajaran Alkitab itu tidak masuk akal, tidak logika. Jangan-jangan yang mengatakan itu yang nggak punya akal, nggak punya logika. Sampai-sampai tidak paham isi Alkitab. Alkitab itu nggak neko-neko. Alkitab itu sudah jelas menuliskannya. Jadi sekali lagi, seandainya ada orang bertanya kepada rekan-rekan sekalian, kepada teman-teman sekalian, di mana sih ada di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan?
Nih, baca Yohanes 1 ayat 1 ya, sampai ke ayat 18. Sampai ke situ aja udah. Nanti ada lagi di ayat 19 ya. Ayat 29 dikatakan Yohanes menunjuk kepada Yesus. Ya, kita persingkat saja. Nanti pasal 2 itu adalah tindakan-tindakan yang Yesus lakukan yang membuktikan kehadirannya sebagai Tuhan, membuktikan kuasanya, bukan lagi hal-hal yang lain. Makanya kitab Yohanes ini sangat penting, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, Alkitab menuliskan bahwa Yesus adalah Tuhan masih di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 ayat 14 dan yang lainnya ya, sangat jelas. Kembali saya katakan, kalau ada orang yang belum paham analogi dari kalimat-kalimat ini, kesimpulan akhir dari kalimat-kalimat ini, kalau belum paham, silakan datang belajar bersama-sama dengan kita. Kita akan jelaskan kembali, kita akan bersemangat untuk membahasnya, mengajarkannya kepada rekan-rekan semua. Setidaknya kita belajar berdiskusi, sharing, karena saya juga dulu bukanlah orang yang paham akan ayat ini, tapi begitu Roh Kudus mengajarkannya, saya paham, saya menerima, dan akhirnya saya juga bersuka cita. Ketika ada orang yang butuh untuk diajar mengenai Tritunggal, mengenai pengakuan Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan, datang kemari, kita bersama-sama ya. Jadi untuk pagi hari ini demikian saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, jangan batasi ya, jangan batasi kebenaran Alkitab dengan logika kita yang sempit. Karena kita nggak akan bisa memahami secara keseluruhan maksud dari Tuhan. Karena apa? Kita hanya bagian kecil dari ciptaannya. Jangan karena logika kita sempit, akhirnya kita tidak mengakui Tuhan. Mari akui dulu Tuhan, maka logika berpikir kita akan dibantu oleh Tuhan. Karena ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia menafsir. Itu hasil dari kerjasama antara pribadi kita dengan Roh Kudus. Kalau kita menerima Roh Kudus, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mantap. Jadi demikian saja. Semoga hari ini tetap semangat. Biarlah roti hidup memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas. Shalom, shalom.